Oke, kalau saya sebut Ujung Kulon, apa yang langsung kepikiran? Pasti badak Jawa. Pasti badak Jawa, kan? Wajar banget. Tapi dari tumpukan materi yang kita bedah ini, ternyata tempat ini jauh lebih dalam dari sekedar taman nasional ya. Betul sekali. Nah, ini semacam poros barat, geografi suci Pulau Jawa, lanskap yang penuh dengan misteri. Misi kita dalam deep dive kali ini adalah membongkar lapisan-lapisan makna di balik alam liar Ujung Kulon. Dari kerajaan yang hilang sampai penjaga gaibnya. Nah, yang menarik itu bahkan dari namanya sendiri. Ujung Kulon itu punya makna ganda. Oh ya? Bukan cuma arah barat. Secara lokal, ada yang mengartikannya sebagai ujungnya kula. Ujungnya kula? Ujung dari diriku? Betul. Jadi ini soal perjalanan spiritual untuk melampaui ego. Secara simbolis, ini tempat matahari terbenam, gerbang menuju alam lain, gitu. Oke, kita mulai dari legenda yang paling terkenal di sana. Soal Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran. Di materi ini disebut mereka menghilang ke pedalaman Ujung Kulon saat terdesak. Menghilang di sini maksudnya gimana sih? Bukan mati atau kalah perang ya? Tepat. Menurut legenda, mereka itu nggak kalah. Mereka memilih untuk moksa, beralih dimensi. Beralih dimensi. Dan disinilah bagian uniknya. Mereka nggak lenyap begitu saja. Sang Prabu dan para pengikut setianya diyakini mengalami transformasi. Mereka berubah wujud. Berubah wujud jadi apa? Pasukan elit Pajajaran itu, konon, menjadi harimau mistis penjaga hutan yang kita kenal sebagai Maung Siliwangi. Wow, oke. Jadi ini bukan sekedar cerita rakyat, tapi sudah jadi semacam sistem Sistem etika. Ada polisi gaib di hutan itu. Bisa dibilang begitu, ini menciptakan sebuah sistem perlindungan metafisika. Pemimpin harimau gaib ini disebut Abah Gede. Abah Gede. Perannya seperti penegak hukum rimba, kepercayaan lokal menyebut pengunjung yang bicara kotor, sombong, atau berniat jahat bakal ditegur. Ditegur? Ditegur gimana tuh? Macam-macam, bisa dibuat tersesat, bisa didatangi dalam mimpi. Jadi meskipun harimau Jawa secara ilmiah sudah punah, eksistensi gaibnya masih berfungsi. Tepat. Masih sangat berfungsi sebagai penjaga hutan. Oke. Selain penjaga wujud harimau, ada satu titik yang disebut sebagai pusatnya kan? Sang Hyang Sirah. Betul. Kepala suci. Kepala suci. Nah, saya kira tempat ini bakal jadi semacam benteng tradisi Sunda yang murni gitu. Tapi materi Anda justru bilang ada perpaduan sama Islam. Loh kok bisa? Nah, ini dia yang menunjukkan betapa cairnya spiritualitas Nusantara. Legenda paling sakral di sana justru bukan cuma tentang tradisi Sunda kuno. Tapi tentang pertemuan antara Khalifah Ali bin Abi Tholib dengan tokoh Sunda seperti Prabu Kian Santang. Khalifah Ali. Sampai ke Ujung Kulon. Menurut legenda ya, dalam cerita itu, Khalifah Ali menyerahkan sebuah Al-Quran yang kemudian membatu, dan sekarang dikenal sebagai Batu Quran. Batu Quran. Berarti ini bukti ya, bagaimana Islam dan tradisi leluhur atau karuhun itu bisa nyatu bukan saling meniadakan. Persis, dalam satu ruang spiritual yang sama. Nah, dari penjaga gaib dan pusat spiritual, kita ke ikon utamanya, badak Jawa. Secara biologis, kita tahu mereka hewan yang sangat pemalu, sulit banget ditemui. Tapi menurut kepercayaan lokal, ini bukan sekedar sifat ya. Benar, perilaku pemalu itu justru diinterpretasikan sebagai bukti kekuatan gaib mereka. Oh, gitu. Masyarakat di sana percaya badak ini punya ilmu panglimunan. Panglimunan, kemampuan menghilang. Iya, kemampuan untuk membuat diri mereka tidak terlihat oleh manusia, terutama yang punya niat buruk. Jadi kalau peneliti sulit menemukan badak, bagi warga lokal itu bukan karena badaknya langka. Tapi karena badaknya memang lagi sembunyi. Betul, sedang menyembunyikan diri secara gaib. Ini menarik banget karena mitos ini ternyata punya fungsi praktis kan? Maksud saya, ini jadi mekanisme konservasi alami yang lahir dari kepercayaan. Tepat sekali. Ini dampak konservasi yang sangat nyata. Ada kepercayaan kuat bahwa siapapun yang menyakiti badak akan kena malapetaka atau bala. Keyakinan ini, yang turun-temurun, seringkali jadi pelindung yang jauh lebih kuat daripada sekedar peraturan pemerintah. Daripada papan larangan berburu. Jauh, mitos menjadi penjaga yang paling efektif. Jadi, kalau saya simpulkan dari semua ini untuk Anda,
Di ujung kulon, mitos dan mistisisme itu bukan cuma cerita pengantar tidur. Bukan sekedar tahayul. Betul, ini semacam sistem etika ekologis yang benar-benar berfungsi. Kepercayaan pada harimau gaib dan badak keramat itu jadi benteng pertahanan alam. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, ini menunjukkan cara manusia Nusantara memuliakan alamnya lewat bahasa simbol. Seperti pamali itu ya? Nah, itu dia. Pamali atau pantangan di hutan seperti larangan bicara sombong, itu kan sebetulnya aturan untuk menjaga keselamatan dan kelestarian lingkungan, yang dibungkus dalam spiritualitas. Benar-benar. Ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Materi ini kan juga menyinggung laporan konsisten dari para penjaga hutan tentang penampakan makhluk mirip manusia berukuran kecil. Oh, yang disebut suku Mante itu? Iya. Nah, jika mitos harimau dan badak terbukti punya fungsi nyata untuk melindungi alam ujung kulon, rahasia apa lagi yang mungkin masih dijaga oleh hutan suci ini, yang tersembunyi dari pemahaman kita saat ini?